Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Wijabate. Saya mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya di sini akan mempelajari tentang kaidah kata atau konsep dasar kata. Baik, kita langsung saja. Kata merupakan alat penyalur gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada orang lain. Kata dijalin satukan melalui penggabungan dalam suatu konstruksi yang lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis atau kalimat yang ada dalam satu bahasa. Setiap rangkaian kata hendaknya mengandung makna yang tersirat agar orang lain mampu memahami maksudnya. Dengan cara ini maka akan terciptanya komunikasi dua arah yang baik dan harmonis. Kata-kata yang digunakan dalam kegiatan komunikasi dapat diterapkan melalui berbagai media, yaitu secara media lisan ataupun media tulisan. Satu, gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Penggabungan kata termasuk istilah khusus, ditulis, terpisah. Contohnya orang tua, ibu kota, sepak bola, dan lain sebagainya. Kedua, kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan nomina. Kata ganti digunakan sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda. Contohnya ku, kau, mu, dan engkau. Baik, kita lanjut pada bagian nomor 3, kata turunan. Bentuk dasar yang berupa gabungan kata dan sekaligus mendapatkan awalan dan akhiran. Kata-kata ini ditulis sebagai contohnya tidak adil, kean sama dengan ketidakadilan. Baik, kita masuk pada nomor bagian 4, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, jabatan, dan pangkat yang ikut dengan tanda titik. Contohnya Dr. titik atau koma, Prof titik koma, dan lain sebagainya. Disitulah kita menggunakan singkatan dan akronim. Akronim juga adalah singkatan yang terdiri atas gabungan huruf awal, gabungan suku kata. Contohnya SLM, Bappenas, ABRI atau ABRI, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk pada bagian B, pembentukan kata. 1. Pembentukan kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata yang setelah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan adalah satuan bahasa yang digunakan dalam bentuk dasar untuk menghasilkan suatu kata. Imbuhan dibagi 4 jenis, yaitu prefiks, infiks, dan sufiks dan kofiks. Baik, pengertian prefiks atau awalan adalah imbuhan yang dikatakan dalam bentuk dasar. Kedua, infiks atau sisipan adalah imbuhan yang dikatakan di tengah bentuk dasar. Ketiga, sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang dikatakan di belakang bentuk dasar. Dan terakhir,
konveks adalah imbuhan yang diletakkan di depan belakang bentuk dasar secara bersamaan. Kedua, masuk kita pada bagian kata ulang. Kata ulang adalah kata yang mengalami proses perulangan baik sebagian ataupun seluruhnya dengan disertai perubahan bunyi ataupun tidak. Kata ulang ini memiliki beberapa makna, yaitu makna banyak tertentu, contohnya peraturan-peraturan menteri-menteri, orang-orang, negara-negara, dan lain sebagainya. Adapun juga kata ulang yang bermakna, yaitu banyak dan bermacam-macam. Contohnya, dedaunan, bibitan, lauk atau lauk pauk, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman-tanaman, dan lain sebagainya. Makna kata ulang lainnya menyerupai dan bermacam-macam. Contohnya mobil-mobilan, orang-orangan, robot-robotan, rumah-rumahan, dan lain sebagainya. Makna kata ulang berikut adalah agak atau melemahkan sesuatu. Contohnya kehijauan, pening-pening, sakit-sakit, kenak-kenak, dan lain sebagainya. Baik, itu saja dulu pembahasan kita pada materi kaidah kata atau konsep dasar kata. Baik teman-teman, kita masuk pada kaidah pemakaian huruf. Terlebih dahulu kita harus mengenal apa saja huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Baik, itu saja dulu materi huruf abjad. Kita masuk pada huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, E, U, dan U. Contoh pemakaian dalam kata, yaitu posisi awal, api, enak, ember, emas, itu oleh lalang. Ulang. Posisi di tengah, yaitu padi, petak, pendek, kena, simpan, kota, bumi. Pada posisi akhir yaitu lusa, sore, tipe, murni, dan radio, dan terakhir ibu. Kita masuk pada bagian C, yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, I, M, N, P, Q, R, T, V, X, Y, Z. Contoh pemakaian dalam kata posisi awal yaitu bahasa, dalam posisi tengah yaitu sebut, dalam posisi akhir adab. Baik, kita masuk pada bagian D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Contoh pemakaian dalam kata posisi awal huruf-huruf vokal ini yaitu aileron, posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Baik, kita masuk pada bagian E, yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G
NY dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata ini yaitu posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir yaitu tarikh. Baik, kita masuk pada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya apa maksudnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk juga julukan, misalnya Amir Hamzah. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran, misalnya ikan mujair. Baik, kita masuk pada huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna itu anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Jain. Kita masuk pada nomor 3 yaitu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Itulah huruf kapital yang dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kita masuk pada nomor 4 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama. Contohnya kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Kristen atau Alkitab. Masuk pada nomor 5 yaitu A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademi yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama-nama orang, misalnya Sultan Hamsuddin. Bagian B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkatan yang dipakai sebagai sapaan, misalnya selamat datang dan selamat datang yang mulia, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk pada nomor 6 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Baik, kita masuk pada nomor 7, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa atau suku, bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. Di situ kita harus menggunakan huruf kapital di bagian I, yaitu Indonesia. Huruf awalnya harus kapital. Baik, kita masuk pada bagian nomor 8 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya, misalnya tahun hijrah. Misalnya di tahun itu huruf kapitalnya T itu harus besar, dan hijriah itu harus hanya harus huruf kapital. Baik, kita masuk pada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya konferensi Asia Afrika. Itulah contoh huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, yaitu bagian K-nya harus huruf kapital atau Asia-nya harus, bagian A-nya itu harus huruf kapital untuk yang kita gunakan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Asia Tenggara.
kita harus memakai huruf kapital di bagian huruf J dan A dan T. Itulah huruf kapital pertama nama geografi. Baik, kita masuk pada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku salah satu asuhan karangan Abdul Mois. Kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Itulah huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Kita masuk pada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH. Seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan orang labora berarti dan. Kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagaimana bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sub. Baik, terima kasih atas yang telah menonton saya. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dari penjelasan saya. Baik, jika ada kesalahan dari pengucapan saya, mohon maaf. Baik, sekian dan terima kasih. Terimalah salam saya dalam bahasa Iranian kita, Yahobu.